Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setia Khalifatul Marifah selaku moderator dan pemateri pertama dari kelompok 5. Di sini tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yaitu ada pemateri kedua yaitu Indriana dengan NIM D1B022011 dan selanjutnya ada pemateri ketiga Diana Fitria Ramadhani dengan NIM D1B022013. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Aulia Farida SPMSI yang telah memberikan kesempatannya kepada kami untuk mempresentasikan materi yang telah diberikan. Baik, langsung saja saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang perkembangan Pancasila pada masa pra-kemerdekaan. Perkembangan Pancasila pada masa kemerdekaan ini ditandai dengan munculnya kerajaan Kutai, Mataram kuno, Sriwijaya, Singosari, Majapahit, Demak, Samudra Pasai, Banten, Tidore, dan lain-lain. Pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila dikenali buku Negara Kartagama, karangan Prapanca, dan buku Sutasoma, karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut, istilah Pancasila mempunyai arti berbatu sendiang 5, dan juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk atau minuman keras. Selanjutnya yaitu adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda sebagai salah satu tonggak sejarah yang merefleksikan dinamika kehidupan kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila adalah termanifestasi dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Selanjutnya ada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan rumusan Pancasila yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 30 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan teori-teori negara, yaitu yang pertama teori negara perseorangan atau individualis, yang kedua paham negara kelas, dan yang ketiga paham negara integralistik. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan teori-teorinya, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme, pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Muncul pertama kali nama Pancasila ini sehingga pada tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila bukan diciptakan tetapi hanya dirumuskan. Pancasila sejatinya terdapat dalam setiap jiwa bangsa Indonesia yang terwujud dalam nilai, kebiasaan, adat, agama, watak, perangai bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah perkembangan Pancasila pada masa Orde Lama. Pada masa ini, Konstituante menemui jalan buntu hingga bulan Juni 1959. Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh Kabinet tanggal 3 Juli 1959, yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada 4 Juli 1959 dan diumumkanlah secara resmi oleh Presiden pada 5 Juli 1959 pukul 17.00 di depan Istana Merdeka. Isi dekret presiden tersebut berisi yang pertama pembubaran konstituante, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, dan yang ketiga yaitu pembentukan MPRS. Penyimpangan dalam pada masa Orde Lama terhadap Pancasila yaitu dicetuskannya Nasakom, pengangkatan presiden seumur hidup, dan pembubaran DPR oleh presiden. Selanjutnya, perkembangan Pancasila pada masa Orde Baru. Orde Baru bercita-cita melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan TAP MPR nomor 2
MPR-1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Ekstra Prasetya Pancakarsa yang meliputi 36 butir. Kemudian Pasal 4 menjelaskan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggaraan negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik pusat maupun di daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh. Nilai-nilai Pancasila yang terdiri atas 36 butir pada 1994 disarikan atau dijabarkan melalui oleh BP 7 Pusat menjadi 45 butir P4. Kemudian P4 merupakan hasil tafsir tunggal Orde Baru terhadap Pancasila. Hasil tafsir sepihak Orde Baru terhadap Pancasila dijadikan ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Nilai-nilai hasil tafsiran Orde Baru selalu ditanamkan dalam benak masyarakat melalui doktrinasi. Warga negara yang berbeda tafsir, tidak sepemahaman, dan tidak melaksanakan hasil tafsir sepihak Orde Baru dianggap melanggar ideologi dan dasar negara. Kemudian, melalui berbagai legitimasi hukum, Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai alat legitimasi politik. Kemudian pada Orde Baru ini menjadikan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai tameng pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya. Pada perkembangan Pancasila pada masa Orde Baru ini menjadikan seolah Pancasila selalu identik dengan rezim Orde Baru. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indriana. Kepada Indriana saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriana dengan NIM D1B022011. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Setia Kolimatul Barifah. Materi yang keempat yaitu perkembangan Pancasila pada masa reformasi. Puncak dari rezim Orde Baru ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional yang kemudian melahirkan gerakan reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Era reformasi memunculkan fobia terhadap Pancasila. Segala hal yang berbau Pancasila seolah harus dihindari karena dianggap mempresentasikan Orde Baru. Segala kesalahan Orde Baru dilempahkan kepada Pancasila. Adanya fobia terhadap Pancasila sebagai jiwa bangsa yang melahirkan berbagai konflik yang mengancam disintegrasi bangsa pada awal masa reformasi. Misal konflik Ambon, Poso, Sambas dan Sampit, GAM, Ninja Banyuwangi, dan lain-lain. Diskursus tentang Pancasila kembali menghangat dan meluas pada tahun 2006. Sekretariat Wapres Republik Indonesia pada tahun 2008 sampai 2009 secara intensif melakukan diskusi-diskusi untuk rehabilitasi dan sosialisasi nilai-nilai dari Pancasila. Pada tahun 2009, Dirjen Dikti membentuk tim pengkajian pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, pendidikan Pancasila kembali disajikan sebagai bagian mata kuliah pengembangan kepribadian. PMR melakukan kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan sebutan 4 pilar kebangsaan, yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sosialisasi dan pengamalan kembali nilai-nilai Pancasila berlahan dan pasti meredakan konflik yang terjadi pada awal reformasi. Dari gambar ilustrasi di atas, menggambarkan jatuhnya Presiden Indonesia di masa lalu disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan sang Presiden sesuai urutan sila-sila Pancasila. Presiden Soekarno sebagai Presiden pertama pernah menelurkan konsep Nasakom atau Nasional, Agama, dan Komunis. Mungkin maksudnya baik, yaitu untuk menjembatani berbagai kepentingan nasional agar semua pihak dapat terakomodir, khususnya kepentingan partai tertua yakni Partai Komunis Indonesia. Namun, karena PAM Nasakom plus PKI adalah komunis non-ateis, maka hal itu jelas-jelas melanggar sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka berakhirlah kekuasaan sang proklamator kemerdekaan kita yang kebetulan diakibatkan
pembangkangan yang dilakukan partai ateis itu. Selanjutnya, berpindahlah kekuasaan Presiden Soekarno pada Presiden Soeharto, dan ternyata Presiden kedua ini pun tidak belajar dari pengalaman Presiden pertama, dan bahkan melanggar sila Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Buktinya, di masa Presiden Soeharto, banyak terjadi pelanggaran HAM atau hak asasi manusia, semisal kasus Tanjung Priok, Aceh, peristiwa Petrus penembakan misterius, penangkapan dan penyiksaan tokoh demokrasi, penguasaan aset ekonomi secara sewenang-wenang, dan lain-lain. Yang kesemuanya itu membuat rakyat Indonesia yang cinta Pancasila muak hingga muncul gerakan Orde Reformasi yang menjatuhkan rezim Soeharto dari kekuasaannya. Kekuasaannya beralih kepada presiden ketiga, yaitu Presiden Habibie, tapi seperti dua presiden pendahulunya, Habibie juga berlaku sembrono dan lucunya malah ikut mengurutkan pelanggaran yakni Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sebagai bukti adalah menyetujui referendum di wilayah Timur-Timur, hingga malah kemudian melepaskan diri dari Indonesia menjadi negara Timur Leste. Blunder besar yang dilakukan Habibie itulah yang menghambat pencalonan Habibie dalam Pilpres 1999. Dan demikianlah sang ahli pesawat itu terpaksa harus melepaskan secara dini jabatannya sebagai presiden. Selanjutnya, hadirlah presiden yang keempat, yaitu Gus Dur. Jangankan untuk permusyawaratan dan permufakatan, Gus Dur malah banyak menciptakan konflik dengan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Bahkan secara terang-terangan Gus Dur berani menghina para wakil rakyat itu sebagai kelompok taman kanak-kanak, hingga bikin berang seluruh wakil rakyat yang terhormat itu. Puncaknya, saat hendak dimakjulkan, Gus Dur masih sempat mengeluarkan dekret presiden yang isinya membubarkan DPR sebagai arogansi kekuasaannya. Tentu saja, apa yang dilakukan Gus Dur sangat bertentangan dengan sila Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Selanjutnya, presiden kelima adalah Megawati Soekarno Putri. Masalah pokok yang dialami oleh presiden kelima ini yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyaknya pengangguran, melonjaknya angka kemiskinan menjadi problem utama Megawati. Tapi alih-alih menangani hal itu, Megawati malah memunculkan mafia-mafia birokrasi dengan aktor utama para anggota dewan dari partai yang dipimpinnya, yang berlambangkan banteng mencereng. PDI Perjuangan bukannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi malah para anggota partainya lah yang menikmati kemakmuran dengan sengaja bentuk KKN-KKN-nya. Masyarakat tentu saja muak dengan kelakuan anak buah Megawati hingga gagalnya ia di Pilpres tahun 2004. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Indriana, di mana materi selanjutnya yaitu mengenai pelanggaran nilai-nilai Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Jokowi. Yang pertama, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pelanggarannya tidak menggunakan kekuasaan politiknya untuk melindungi kemerdekaan beragama dan hak menjalankan ibadah sesuai kepercayaan atau agama masing-masing. Yang kedua, tidak bisa melindungi kepentingan nasional bangsa Indonesia dari praktek eksploitasi dari luar atau asing. Yang ketiga, pemerintahan SBY mendistorsikan prinsip kebangsaan Indonesia menjadi kaupinistik ketika menyelesaikan pertikaian antara pemerintahan nasional dan daerah. Yang keempat, pemerintahan SBY menerapkan sistem ekonomi yakni kapitalisme yang menempatkan keuntungan atau profit di atas kepentingan nasional dan alam. Yang kelima, tidak punya itikat politik untuk mengusut tuntas berbagai kejahatan hak asasi manusia di masa lalu. Dan yang terakhir, SBY mempraktikkan sebuah sistem demokrasi, yakni demokrasi liberal yang
mendegradasikan partisipasi politik rakyat menjadi ritual memberikan suara dalam pemilu setiap 5 tahun sekali atau demokrasi 5 menit. Rakyat hanya punya kekuasaan 5 menit dalam bilik suara. Selanjutnya, pelanggaran pada masa Presiden Jokowi. Yang pertama, pembangunan politik menyimpang dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, kekuasaan yang semakin menyimpang jauh dari nilai-nilai Pancasila, agama, etika, dan moral. Kebijakan penyelenggaraan negara di berbagai bidang tidak berhikmat bagi kepentingan rakyat, tetapi lebih condong pada kepentingan elit politik dan oligarki ekonomi. Yang ketiga, demokrasi Indonesia saat ini anjlok 16 peringkat dibanding tahun 2016 dan mendapat predikat sebagai negara dengan demokrasi cacat, berkinerja paling buruk. Dan yang terakhir, Indonesia mengalami defisit kebebasan dari status negara bebas atau free menjadi bebas sebagian, partly free, tertinggal dibandingkan beberapa negara di kawasan Asia, termasuk di bawah Timur Leste. Materi selanjutnya yaitu nilai-nilai Pancasila dalam dinamika sejarah perjuangan menuju kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala, sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara. Nilai-nilai Pancasila telah tertanam dalam diri kepribadian bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia merdeka, yaitu berupa nilai-nilai adat istiadat yang tertanam dan terselenggara dalam praktik kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu yang pertama ada ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, keempat kerakyatan, serta yang terakhir keadilan. Dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan negara. Proses pembentukan negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman batu, kemudian timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke-4 dan ke-5, kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada abad ke-7. Materi selanjutnya yaitu dampak Pancasila menjadi alat legitimasi rezim politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampaknya, Pancasila tidak tertanam pada diri dan jiwa anak-anak bangsa, sehingga tak heran jika kondisi saat ini bangsa sendiri sudah dalam keadaan kritis dan diambang dekadasi penurunan nilai budaya, sehingga muncul persoalan dalam bidang politik seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan anarkisme. Semua itu terjadi karena kurangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila. Hal ini terjadi karena Pancasila berada pada dunia politik dan setiap negara harus memiliki ideologi. Oleh karena itu, ideologi digunakan sebagai alat pemegang kekuasaan. Namun, apabila para tokoh politik yang berkuasa tidak memahami secara benar makna serta nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa, maka kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menyimpang dari norma-norma Pancasila. Bahkan banyak kebijakan yang hanya mementingkan kelompok atau golongan saja, hanya atasan yang mendapatkan keuntungan. Jadi tidak sadar Pancasila telah dijadikan alat legitimasi rezim politik dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.